Sosok ayah bagi anak perempuan biasanya menjadi tempat perlindungan dan pahlawan baginya, bahkan menjadi pria tidak tergantikan dalam hidupnya. Namun bagaimana bila seorang ayah yang harusnya mengayomi dan melindungi anak perempuan, malah sebaliknya? Ayah menjadi pribadi yang menakutkan dan bukannya menjadi malaikat pelindung, namun menjadi iblis yang mengancam dan menghancurkan masa depan anaknya. Itulah yang terjadi pada Elisabeth Frizzell, gadis remaja berusia 18 tahun. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya di kota Amstetten, Austria. Ayahnya, Joseph Frizzell, lahir pada tanggal 9 April 1935. Dia adalah pribadi yang tegas dan sosok ayah yang diktator terhadap anak-anaknya. Semua keinginan anaknya harus dengan persetujuannya. Dia menikah dengan Rosemary, istrinya, pada tahun 1956 dan mempunyai 7 orang anak, termasuk Elizabeth, gadis yang akan kita bahas kali ini. Elizabeth lahir pada tanggal 8 April 1966. Dia tumbuh menjadi gadis yang sangat ceria, setidaknya hingga berusia 18 tahun. Setelah menyelesaikan sekolah pada usia 15 tahun, Elizabeth didaftarkan oleh orang tuanya untuk mengikuti kursus pramusaji hingga pertengahan tahun 1984, dan dia mulai bekerja pada usia 18 tahun. Karena peraturan rumah yang membuatnya merasa tertekan, terlebih sikap ayahnya yang terlalu banyak mengatur kehidupannya, dia memutuskan pergi dari rumah dan tinggal bersama teman kerjanya di Wina, Austria. Setelah 3 minggu kemudian, Elizabeth ditemukan oleh polisi dan dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Dengan kejadian tersebut, ayahnya Joseph Frizzell sangat murka dan geram. Akibatnya dia dikurung dalam kamar selama beberapa hari. Tanpa diketahui oleh siapapun, ternyata ayahnya telah merencanakan sesuatu yang akan merusak akal sehat pikiran manusia normal. Joseph Frizzell telah merencanakan pembuatan ruang bawah tanah selama bertahun-tahun. Dia menerima izin resmi dari pemerintah setempat untuk membangun kompleks ruang bawah tanah sejak akhir tahun 1970-an. Bahkan, pemerintah telah memberinya hibah sebesar 2.000 pounds untuk biaya pembangunan bawah tanah tersebut. Mengingat Austria adalah negara invasi Jerman pada Perang Dunia Kedua dan mengalami Perang Dingin pada saat itu, maka tidak heran membuat bunker bawah tanah adalah hal yang lumrah. Dia pun menyewa penggali tanah selama berbulan-bulan, dan para tetangganya menyaksikan dia membuang tanah dari bawah rumah ke gerobak dorong. Sebagai seorang perencana yang cermat, dia telah memikirkan setiap detail, mengamankan pasokan beton dan baja melalui kenalan di perusahaan konstruksi tempat dia bekerja sebelumnya. Ada 2 titik akses untuk masuk ke dalamnya. Pertama, pintu berengsel berat, dan kedua, pintu logam yang diperkuat dengan beton yang dapat dioperasikan melalui perangkat remote control. Sebanyak 8 pintu harus dibuka sebelum mencapai ruangan bawah tanah yang dibangun khusus. Pintu terakhir adalah ruangan yang sangat gelap. Pintu itu adalah pintu yang tanpa disadari Elizabeth telah membantu untuk memasangnya. Pada 28 Agustus 1984, Joseph Frizzell sedang memperbaiki pintu ruang bawah tanah yang baru direnovasi di rumahnya dan membutuhkan bantuan untuk menahan pintu tersebut. Elizabeth dengan senang hati membantu ayahnya dan mulai turun ke ruangan bawah tanah dengan polos. Ketika itu, ada ruangan seperti kamar dan Elizabeth menahan pintu tersebut di area kamar dalam. Seketika ayahnya membius hingga pingsan, lalu menutup dan mengunci pintu dari luar. Mulai hari itu hingga 24 tahun ke depan, bagian dalam ruang bawah tanah akan menjadi satu-satunya hal yang akan dilihat Elizabeth Frizzell. Dad! Dad! Let me out! Setelah Elizabeth menghilang, ibunya Rosemary mengajukan laporan orang hilang. Selama beberapa minggu, proses pencarian tidak membuahkan hasil. Polisi mengatakan kepada keluarga untuk bisa menerima segala kemungkinan terburuk yang terjadi pada Elizabeth.
Dan hampir sebulan kemudian, secara tiba-tiba, Joseph Rizal menyerahkan surat kepada polisi. Surat itu bercap pos kota lain yang menyatakan bahwa Elizabeth bosan tinggal bersama keluarganya dan dia memilih untuk tinggal bersama temannya. Dia juga memperingatkan orang tuanya untuk tidak mencarinya lagi atau dia akan meninggalkan negara tersebut. Joseph berbohong, mengatakan kepada polisi dan istrinya bahwa Elizabeth kemungkinan besar bergabung dengan sekte sesat. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Joseph Rizal tahu persis di mana putrinya berada. Dia berada tepat di bawah petugas polisi itu berdiri, yaitu ruangan bawah tanah. Selama 24 tahun berikutnya, kengerian bagi Elizabeth untuk tinggal di dalam sana seperti tidak ada habisnya. Dengan suhu yang dingin dan lembab, bahkan tikus yang kadang-kadang terpaksa ditangkapnya dengan tangan kosong. Air yang mengalir menembus dinding dalam jumlah besar, sehingga dia harus menggunakan handuk untuk membersihkannya. Dan musim panas adalah hal yang paling buruk karena tempat itu akan berubah menjadi ruangan yang sangat panas dan pengap tak tertahankan. Dan hal yang membuat dunia terkejut adalah Elizabeth menjadi budak seks oleh ayahnya sendiri. Di hari pertama, dia diikat dengan rantai di atas kasur, dan hari berikutnya ayahnya mulai memperkosanya untuk pertama kalinya. 6 bulan kemudian, Joseph melepaskan rantai itu karena menurut dokumen pengadilan itu menghambat aktivitas seksualnya. Sepanjang penahanan, ayahnya memukul dan menendangnya, memaksanya untuk melakukan tindakan yang merendahkan, termasuk memerankan kembali adegan panas dari film. Joseph mengunjungi Elizabeth di ruangan bawah tanah hampir setiap hari, atau minimal 3 kali dalam seminggu. Dia membawakan makanan dan perbekalan lainnya, dan juga untuk menghilangkan hasrat seksualnya. 2 tahun tinggal dalam tempat mengerikan tersebut, Elizabeth hamil, meskipun dia keguguran di usia 10 minggu kandungannya. Namun, pada bulan Agustus 1988 atau setelah 4 tahun dalam penyekapan, dia hamil untuk kedua kalinya. Kali ini dia berhasil melahirkan seorang bayi perempuan bernama Christine. 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1990, anak kedua lahir, seorang anak laki-laki yang diberi nama Stephen. Dia mencoba bunuh diri, tetapi melihat anak-anaknya, dia memiliki tujuan untuk hidup setelah bertahun-tahun hidup sendirian. Christine dan Stephen tinggal bersama Elizabeth di dalam ruangan bawah tanah, serta mendapat pasokan makanan dan minuman seminggu sekali dari Joseph. Dia merawat anak-anaknya dan memberikan kehidupan yang paling normal dalam kondisi mengerikan tersebut, serta mengajarkan apapun yang bisa dia lakukan dan ketahui. Pada tahun 1992, anak ketiga lahir dan diberi nama Lisa. Juga pada tahun 1994, Monica anak keempat lahir. Setelah kelahiran anak keempat, Joseph mengizinkan perluasan ruangan bawah tanah, membuat Elizabeth dan anak-anaknya bekerja menggali tanah dengan tangan kosong selama bertahun-tahun. Joseph pun memberikan lemari es, televisi, radio, dan pemutar kaset video sesuai permintaan Elizabeth agar anak-anaknya bisa mengetahui dunia luar. Dan pada tahun 1996, Elizabeth melahirkan anak kembar yang diberi nama Alexander dan Michael. Namun sayang, Michael tidak bisa bertahan dalam situasi tersebut dan meninggal di usia baru 3 hari. Tubuhnya lalu dikremasi oleh Joseph tanpa merasa bersalah sedikit pun. Dari awal penyekapan hingga tahun 1996, Elizabeth telah 6 kali melahirkan, dan 3 dari anak-anak tersebut, yaitu Lisa, Monica, dan Alexander, setelah dilahirkan, mereka dikeluarkan dari ruangan bawah tanah oleh Joseph untuk bisa tinggal bersama keluarganya. Dia memberitahu istrinya, Rosemary, bahwa anak-anak tersebut adalah anak dari Elizabeth yang ditinggalkan di depan pintu rumah dengan sepucuk surat yang mengatakan bahwa dia tidak bisa merawat bayi itu dan meninggalkannya bersama orang tuanya untuk diasuh. Diketahui bahwa Joseph telah memaksa putrinya tersebut untuk menulis surat agar dapat dibuktikan bahwa itu adalah tulisan tangan dari Elizabeth. Christine dan Stephen tetap tinggal bersama ibunya Elizabeth di dalam ruangan bawah tanah. Hingga pada tahun 2002, anak ketujuh lahir dan diberi nama Felix.
Untuk mencegah upaya melarikan diri, Joseph memberitahu keempatnya bahwa pintu masuk akan menghasilkan kejutan listrik bila dipaksa untuk dibuka, dan mengancam akan memberikan gas beracun yang dikeluarkan melalui pipa. Yang diketahui itu adalah ancaman yang tidak terbukti karena tidak adanya pipa yang tersambung ke dalam ruangan bawah tanah tersebut. Bahkan, jika dia marah dan kesal kepada Elizabeth, dia akan menghukumnya dengan mematikan lampu di ruangan bawah tanah selama berhari-hari dan meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Menyangkut keluarga Joseph, yang mungkin tidak masuk akal bagi kita karena mereka tidak mengetahui kejadian itu, walaupun dalam rumah yang sama. Itu karena Joseph melarang siapapun yang akan ke ruangan bawah tanah tanpa seizinnya. Bahkan, istrinya tidak diperbolehkan membawakan kopi ketika Joseph sedang bekerja di sana. Dia akan pergi ke ruangan bawah tanah setiap pagi pada jam 9 untuk membuat rancangan mesin yang akan dia jual. Kadang-kadang dia akan bekerja semalaman. Tetapi istrinya tidak curiga. Baginya suaminya adalah seorang pekerja keras dan benar-benar mendedikasikan untuk karir dan keluarga. Penderitaan Elizabeth berakhir pada tanggal 16 April tahun 2008, ketika Kirsten, anak pertamanya yang berusia 19 tahun jatuh sakit. Elizabeth memohon pada Joseph untuk segera membawanya ke rumah sakit. Melihat Kirsten yang semakin parah, Joseph segera membawanya tanpa ditemani Elizabeth dan mengancam Kirsten untuk tidak bicara apa-apa saat di rumah sakit. Di rumah sakit, para dokter sangat curiga terhadap keadaan Kirsten. Muka yang pucat dengan gigi yang sangat buruk dan terbaring lemah dalam perawatan intensif. Serta tanpa adanya riwayat medis keluarga, terlebih tidak didampingi oleh orang tua. Staf rumah sakit lalu menghubungi pihak kepolisian untuk mencari tahu asal-usul keluarga Kirsten sebenarnya dan menyebarkan berita melalui media massa untuk mencari ibunya agar menginformasikan mengenai riwayat medis Kirsten. Polisi juga menemukan catatan kecil yang ditemukan dalam saku Kirsten untuk meminta pertolongan, yang diduga itu adalah tulisan tangan dari Elizabeth. Selama seminggu, polisi meminta keterangan Kirsten dan menanyakan informasi apapun tentang asal-usulnya. Berita pun mulai menyebar, dan media televisi menayangkan beberapa kali untuk menghimbau agar orang tua Kirsten bisa datang dan memberikan informasi apapun yang diperlukan bila ingin menyelamatkan anaknya. Di waktu yang sama, Elizabeth dan kedua anaknya melihat berita tersebut dan memohon kepada Joseph untuk melepaskannya agar bisa datang ke rumah sakit. Mungkin Joseph mulai merasa lelah dan merasa semakin tua. Sosok monster tersebut mengalah dan mengeluarkan Elizabeth dari ruangan bawah tanah untuk pertama kalinya setelah 24 tahun. Ketika mereka tiba di sana, pihak rumah sakit mencurigai kedatangan Elizabeth dan ayahnya dan segera menghubungi polisi. Pihak kepolisian pun segera membawa mereka ke kantor polisi untuk diinterogasi mengenai keadaan Kirsten. Malam itu, Elizabeth dimintai keterangan tentang kondisi putrinya dan di mana ayahnya. Hal pertama yang dia katakan kepada polisi adalah, "Tidak akan ada yang percaya kepadaku." Polisi melihat dan mengatakan bahwa Elizabeth tampaknya sangat terganggu secara psikologis. Setelah mendapat jaminan polisi bahwa dia tidak akan pernah bertemu ayahnya lagi, dia lalu menceritakan kisah penyekapannya selama 24 tahun. Polisi akhirnya mencurigai Joseph dan kembali membuka penyelidikan atas hilangnya Elizabeth 24 tahun lalu, serta menemukan fakta baru tentang kasus tersebut. Setelah mendengar pengakuan dari Elizabeth, pihak kepolisian malam itu juga langsung menangkap Joseph untuk diadili atas tuduhan penganiayaan seksual, insest, perbudakan, dan penculikan. Elizabeth serta anak-anaknya segera dibawa ke dalam rumah perlindungan. Pada 28 April 2008, Joseph mengakui telah menyekap putrinya di ruangan bawah tanah tanpa jendela selama 24 tahun. Juga menjadi ayah dari ketujuh anak Elizabeth. Joseph dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia berada di penjara biara Garston dan menderita demensia. Dia pun mengubah namanya menjadi Joseph Meyerhoff karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya di hari-hari terakhirnya.
Hari ini Elizabeth Frizzell hidup dengan identitas baru di sebuah desa yang dirahasiakan. Rumah itu di bawah pengawasan CCTV dan polisi berpatroli di setiap sudut. Wartawan tidak diizinkan meliput dan mewawancarai keluarga Elizabeth, dan mereka pun menolak untuk memberikan informasi sedikit pun terhadap wartawan. Ketiga anak yang tinggal di ruangan bawah tanah mengalami gangguan psikologis berat serta masalah kesehatan akibat tidak pernah terkena sinar matahari. Sedangkan 3 anak lainnya yang tinggal di atas dan mempunyai kehidupan normal trauma untuk mengetahui kebenarannya. Bahkan ada konflik antara anak-anak ruang bawah tanah dan anak-anak lantai atas yang dibesarkan oleh kakek nenek mereka. Elizabeth juga berselisih dengan ibunya, Rosemary, yang dia yakini bahwa ibunya mengetahui dan tidak melakukan apa-apa. Namun ini tidak berlangsung lama karena hubungan mereka membaik pada akhirnya. Setelah bertahun-tahun mendapat bantuan psikiatris, kini dia dan anak-anaknya merahasiakan identitas barunya. Itu dilakukan untuk menyembunyikan masa lalunya dari media dan bisa menjalani kehidupan dengan tenang. Apa yang kalian pikirkan tentang kisah ini? 24 tahun, dunia terus berputar, dan banyak sejarah terukir selama itu. Bahkan teknologi berubah secara cepat selama 24 tahun. Namun tidak untuk Elizabeth yang tetap stagnan dalam satu tempat. Sekian untuk kisah kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton.